Tuhanku. Kau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu berlimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskan aku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau meninggalkan aku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Kau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu berlimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskan aku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau meninggalkan aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup, bernapas pada hari ini, Tuhan belum datang pada hari ini, itu karena Tuhan menunjukkan kesabarannya bagi kita, anak manusia, untuk mengerjakan. Hari-hari ini adalah kesempatan untuk kita mengerjakan keselamatan kita dengan bertobat, hidup di dalam takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya, agar kita berbuah-buah manis, menyenangkan hati Tuhan. Saudara terkasih, senang sekali pada pagi hari ini kita lewat udara, bincang-bincang santai, berbagi firman, saling berbagi firman Tuhan. Sebab dengan kita berbagi firman Tuhan, kita dibangun iman kita, rohani kita. Sebab dalam pengenalan akan Tuhan, kita beroleh kesembuhan, ada mujizat. Sebab firman Tuhan berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Sebab Ia berfirman maka jadi, dan berfirman maka ada. Saudara terkasih, pada saat ini saya akan berbagi firman di mana kita harus taat kepada Tuhan. Saudara terkasih, kita harus taat kepada Tuhan. Saudara terkasih, baiklah saya akan berbagi firman, yaitu Ibrani 5 ayat 8. Saya akan membacanya.
Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara terkasih, pada firman Tuhan ini, Yesus Kristus Tuhan, sekalipun dia sebagai anak, ia menjadi taat. Saudara terkasih, ia sebagai anak belajar menjadi taat, mati, menderita, taat akan kehendak Tuhan. Karena dia, saudara terkasih, datang ke dunia untuk mati, untuk menebus dosa manusia, saudara terkasih, dan ia taat kepada Allah Bapa. Saudara terkasih, melakukan kehendak Allah Bapa, taat dalam penderitaannya, saudara terkasih, sehingga dia menjadi pokok keselamatan bagi kita manusia. Karena dia sempurna di dalam ketaatannya, dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Menjadi imam besar bagi kita, saudara terkasih. Sebagai anak Allah Bapa, ia belajar taat, melakukan kehendak Tuhan, menderita, mati, disalibkan, saudara terkasih, dan ia mencapai kesempurnaan karena ketaatannya, sehingga ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi umat manusia yang percaya kepadanya, yang percaya kepada namanya. Sebab itu, saudara terkasih, kita sebagai anak-anak manusia harus taat. Saudara terkasih, kita harus taat seperti Tuhan Yesus. Bagaimanakah kita caranya agar kita bisa taat seperti Tuhan Yesus yang taat sampai mati dengan mengosongkan dirinya, saudara terkasih, dan menjadi manusia, saudara terkasih, dan taat sampai mati di kayu salib. Sebab itu, saudara terkasih, kita sebagai manusia pun harus taat kepada Tuhan. Dengan bagaimana? Kita harus belajar mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih, dan kita belajar memahami dan menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kita harus belajar mendengar, saudara terkasih, pada Samuel 15 ayat 22, saudara terkasih, firman Tuhan, sebab itu Saul dikecam, saudara terkasih, oleh Samuel, karena Tuhan memerintahkan kepada Samuel untuk berkata kepada Saul, bunuhlah raja-raja, kambing domba, maupun ternak-ternaknya. Tetapi Saul tidak melakukannya, saudara terkasih. Sebab itu Saul tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara terkasih, karena dia tidak taat, tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, sembelihan atau sembelihan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban bakaran dan korban sembelihan, dan memperhatikan lebih baik daripada lemak kambing domba jantan, saudara terkasih.
Sebab itu saudara terkasih, untuk menjadi taat, kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab jika kita tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, bagaimana kita tahu firman Tuhan, hukum-hukum kudus Tuhan? Kita harus tahu hukum-hukum kudus Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Jika kita tidak mau dengar-dengaran, dari mana kita tahu akan perintah Tuhan? Kita harus dengar-dengaran, saudara terkasih. Mendengar firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus mengetahui melalui kita mendengar firman Tuhan. Jika kita tidak mau mendengar, tidak mau tahu akan firman Tuhan, maka kita tidak bisa taat, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, firman Tuhan berkata pada Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi jalanku, saudara terkasih, menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Sebab itu saudara terkasih, kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan agar kita mengetahui yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kita, sehingga kita taat karena kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, saudara terkasih. Sebab Yesus Kristus yang adalah imam besar kita telah menjadi taat, saudara terkasih, walaupun ia sebagai anak, tapi ia taat sampai mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Dan dalam hal demikian Tuhan Yesus adalah menjadi pokok keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Ia telah menebus dosa kita di kayu salib, menanggung segala dosa kita, dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Dan kita harus belajar, saudara terkasih, merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih. Kita harus merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih. Sebab apa, saudara terkasih? Jika kita orang yang berjalan, saudara terkasih, bersama dua orang, saudara terkasih, untuk berjalan dalam tujuan yang sama, saudara terkasih, kita harus taat, saudara terkasih, kepada yang membawa kita kepada keselamatan, yaitu Yesus Kristus, yaitu firman-Nya, saudara terkasih. Sebab kita manusia di dunia ini adalah persinggahan saja. Kita manusia debu tanah, diciptakan oleh Allah Bapa serupa dan segambar, dan kita harus taat kepada Allah Bapa, di mana kita akan kembali kepada Dia, saudara terkasih. Oleh karena itu kita harus taat, harus dengar-dengaran akan firman-Nya. Untuk menjadi taat, kita harus merendahkan hati, merendahkan diri. Jangan kita sok tahu, lebih tahu, saudara terkasih, merasa kuat, merasa mampu. Padahal kita manusia adalah debu dan tanah. Kita tidak tahu arah kemana tujuan kita kalau kita tidak taat, tidak mau dengar-dengaran. Padahal keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Ketaatan itu sangat penting, saudara terkasih, di dalam kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tanpa ketaatan, tanpa kita mau mendengar, mengetahui firman Tuhan, dengan cara kita dengar-dengaran akan firman Tuhan,
Kalau tidak demikian, kita tidak tahu apa maksud rencana Tuhan, hukum-hukum kudus Tuhan di dalam kita. Dengan kita mendengar, mengetahui maksud firman Tuhan, hukum-hukum kudus Tuhan, kita hari demi hari diperbaharui dan kita akan timbul hati yang taat, hati yang takut. Sebab jika kita melanggar hukum-hukum kudus Tuhan, kita melakukan dosa, konsekuensinya adalah maut, saudara terkasih, penderitaan, saudara terkasih, sebab dosa upahnya adalah maut. Kita diampuni oleh Tuhan Yesus, ditebus oleh Tuhan Yesus, tapi konsekuensinya tetap berjalan. Sebab itulah kita berkata Tuhan Yesus itu adalah tempat persembunyian kita, tempat perlindungan kita di dalam kesesakan, dan Tuhan tidak pernah menolak umatnya yang datang kepadanya. Di bawah sayapnya kita berlindung, di bawah sayapnya kita dinaungi. Sebab itu saudara terkasih, kita harus merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih, dan kita harus belajar memahami dan menyesuaikan kehendak kita, jangan kehendak kita, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Kita harus memahami kehendak Bapa, saudara terkasih, yaitu lewat firman-Nya, kehendak Bapa bagi kita. Saudara terkasih, Tuhan Yesus saja melakukan hal demikian, saudara terkasih. Bila kita belajar pada firman Tuhan, saudara terkasih, pada firman Tuhan pada Matius 26 ayat 39b. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti Engkau kehendaki." Saudara terkasih, betapa Tuhan Yesus itu berpikir secara manusia. Dia berkata, "Bapa, jikalau boleh cawan ini berlalu, tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi." Dia merasa, saudara terkasih, secara daging, saudara terkasih, berbicara, tetapi secara roh Tuhan Yesus berkata, "Kehendak-Mu lah yang terjadi." Bukan kehendak daging kita, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara terkasih. Yesus telah menjadi teladan bagi kita, saudara terkasih. Dan Tuhan Yesus berkata, "Kalau mungkin cawan ini tidak boleh berlalu dan aku pun harus meminumnya, maka kehendak Bapa lah yang terjadi, kehendak Tuhan lah yang terjadi." Saudara terkasih, Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita, saudara terkasih. Ia telah mati bagi kita. Ia telah meminum cawan itu, saudara terkasih, yaitu Ia telah mati bagi dosa kita yang seharusnya kita binasa oleh segala dosa-dosa kita. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan bagi kita manusia, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal, agar supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu, saudara terkasih, Yesus Kristus adalah teladan bagi kita untuk kita hidup taat, yaitu kita harus dengaran akan firman Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih. Dan ketiga kita harus
Dan ketiga, kita harus memahami Tuhan itu. Kita memahami Tuhan itu, saudara terkasih. Dan menyesuaikan kehendak Tuhan itu bukan kehendak kita, saudara terkasih. Kehendak kita harus kehendak Tuhan yang terjadi, jangan kehendak kita, saudara terkasih. Kita harus mengenal Tuhan itu, memahaminya, dan kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kehendak kita, saudara terkasih, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan, saudara terkasih, agar kita menjadi taat. Karena pengenalan kita akan Tuhan itu lewat dengar-dengaran akan firman Tuhan itu, kita menjadi taat kepada firman Tuhan. Dan kita harus merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih. Sebab itu, tanpa kerendahan hati, kerendahan diri, kita tidak mampu, saudara terkasih, menjadi taat. Sebab tujuan kita adalah Tuhan Yesus. Kita akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyediakan tempat bagi kita di sorga, saudara terkasih. Sehingga kita yang harus taat, saudara terkasih, kepada perintah Tuhan, kepada firman-Nya. Jangan kita menjadi orang yang tegar tengkuk, kepala batu, keras kepala seperti orang Israel, saudara terkasih. Tetapi kita harus taat dengan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Takut akan Tuhan, sebab tujuan kita adalah kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah menyediakan tempat bagi kita, yaitu di mana Yesus Kristus Tuhan berada, di situ kita berada, karena Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagi kita, saudara terkasih. Dan ketiga, kita harus memahami dan menyesuaikan. Kita harus memahami Tuhan itu lewat firman-Nya. Kita harus mengatakan kehendak Tuhan yang terjadi, jangan kehendak kita. Kalau menurut kehendak kita, kita mau senang-senang di dunia ini, hidup kaya, tidak menderita. Tetapi kehendakku ialah seperti Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, dan sama dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan hidup, saudara terkasih. Paulus mengatakan firman Tuhan, dan ku meninggalkan segala yang di belakangku, yang kuanggap semuanya itu keuntungan, kuanggap menjadi sampah, dan aku menghadapkan diriku ke depan kepada tujuan, dan ku berlari-lari kepada tujuan, yaitu untuk memperoleh mahkota kehidupan, hidup yang kekal, yaitu surgawi, yang telah disediakan oleh Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus mendengar firman Tuhan. Jika kita tidak mau mendengar firman Tuhan, saudara terkasih, kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita taatkan. Kita harus mendengar firman Tuhan supaya kita menjadi taat, saudara terkasih. Kita tahu firman Tuhan, oleh karena kita mendengar firman Tuhan, sehingga kita taat, saudara terkasih. Dan kedua, kita harus merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih. Sebab tujuan kita ialah Yesus Kristus Tuhan. Kalau tujuan kita Yesus Kristus Tuhan, kita harus taat, saudara terkasih, kepada firman-Nya. Jangan kita membangkang, melanggar hukum-hukum kudus-Nya, hidup di dalam kesombongan, keangkuhan. Itu semua bukan daripada Tuhan, itu semua dari dunia ini, saudara terkasih. Kesombongan, keangkuhan, semua itu dari dunia ini. Kita harus taat kepada firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang membawa kita oleh iman kita kepadanya untuk beroleh kehidupan yang kekal. Harus taat kepada firman Tuhan.
jangan membangkang, harus dengar-dengaran. Kita mempunyai pengenalan akan Tuhan lebih lagi lewat firman-Nya yang kita dengar, kita renungkan, dan juga kita lakukan agar kita berbahagia, saudara terkasih. Dan kita harus memahami Tuhan itu, memahami isi hati Tuhan itu, saudara terkasih, mengenal Tuhan itu dari hati ke hati. Dan kita harus menyesuaikan kehendak Tuhan itu apa di dalam diri kita, saudara terkasih. Kehendak Tuhan itu ialah kita kudus, hidup di dalam takut akan Tuhan, melakukan kehendak firman Tuhan, merendahkan hati, pikul salib. Saudara terkasih, jangan sama dengan dunia. Sebab jika engkau mengasihi dunia ini, kasih Tuhan tidak ada di dalam dirimu. Hendaklah kamu menjadi prajurit Tuhan Yesus. Seorang prajurit tidak memikirkan kehidupannya, saudara terkasih, akan apa yang dia makan, akan apa kebutuhan hidupnya, agar dia berkenan kepada komandannya. Saudara terkasih, kita harus bertanding seperti pertandingan olahragawan, saudara terkasih. Kita harus mematuhi aturan-aturan dalam pertandingan itu, dalam pertandingan olahragawan itu, supaya kita mendapat mahkota yang diberikan. Saudara terkasih, kita harus menuruti aturan-aturan yang ada dalam pertandingan itu, sebab kita selama hidup di dunia ini kita melakukan pertandingan iman, saudara terkasih. Dalam pertandingan iman itu kita harus berlatih dengan disiplin. Baik jasmani kita harus kita latih, rohani kita, yaitu kita harus hidup di dalam, bertekun di dalam berdoa, dengan beribadah, dengan membaca firman, dengan merenungkannya siang dan malam, dan menjauhi kejahatan, hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Itu bukan terjadi hanya sekejap mata, saudara terkasih. Itu memerlukan proses yang sungguh panjang, memakan waktu, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, ketika hari ini kau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Segera bertobat, saudara terkasih. Sebab untuk kita diubahkan, saudara terkasih, itu memakan waktu, perlu latihan, perlu ketekunan, saudara terkasih. Perlu kita hidup membuang segala kejahatan, hidup di dalam kekudusan, itu perlu ketekunan, saudara terkasih. Tidak seperti membalikkan telapak tangan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, biarlah kita pada akhir zaman ini, saudara terkasih, jika kita boleh hidup bernapas, Tuhan belum datang. Itu adalah karena Tuhan menunjukkan kesabarannya bagi kita, agar kita bertobat dari jalan kita yang jahat, berbuah-buah, dan melakukan kehendak Tuhan, saudara terkasih. Jangan kita mengulur-ngulur waktu. Kalau aku sudah kaya dulu, ataupun saya waktu begini begitu baru bertobat. Kita nggak tahu kapan Tuhan itu datang. Boleh hari ini atau hari esok ataupun kemudian, saudara terkasih. Oleh karena itu, jika hari ini kau mendengar suara Tuhan, bertobatlah, saudara terkasih. Jangan mengulur-ngulurkan waktu, saudara terkasih. Biarlah kita seperti Raja Daud, saudara terkasih, baik Yosua, Kaleb, saudara terkasih, di mana Yosua dan Kaleb
yang mempunyai iman yang teguh memasuki daerah yaitu tanah Kanaan, saudara terkasih. Walaupun banyak raksasa yang kata 10 orang, tetapi Kaleb dan Yosua mempunyai iman yang teguh, saudara terkasih, sehingga Kaleb dan Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan melawan raksasa-raksasa yang ada di situ. Sebab firman Tuhan, Kaleb dan Yosua mempunyai iman yang teguh dan kuat, saudara terkasih. Dan firman Tuhan itu diperkatakan di dalam setiap hari, sehingga Yosua dan Kaleb dalam melakukan tindakannya dengan hati-hati, saudara terkasih, sehingga Yosua dan Kaleb dapat menyeberang ke sungai Yordan dengan selamat dan beroleh tanah Kanaan dengan kemenangan, oleh karena mereka mempunyai iman yang kuat dan teguh, tidak memandang ke kiri dan ke kanan, tetapi memperkatakan firman itu baik siang dan malam, memperkatakan firman itu, sehingga dengan demikian mereka bertindak hati-hati dan mereka beroleh kemenangan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, biarlah di akhir zaman ini kita taat kepada firman Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, jangan tegar tengkuk kepala batu, saudara terkasih, seperti orang Israel, sehingga mereka berputar-putar di Mesir, saudara terkasih, karena mereka tegar tengkuk dan kepala batu. Tetapi kita, saudara terkasih, biarlah kita mempunyai hati yang taat dan setia, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga kita mengetahui kehendak Tuhan, mengetahui hukum-hukum kudus Tuhan. Dan kita, saudara terkasih, memahami Tuhan itu, memahami kehendak Tuhan itu, memahami isi hati Tuhan itu, saudara terkasih, sehingga kita dapat berkata, kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendak kita, sebab kita manusia debu dan tanah. Saudara terkasih, kita bukan siapa-siapa, kita bagaikan uap yang dihembus, udah hilang. Kita bagaikan rumput diinjak-injak orang, saudara terkasih. Oleh karena kasih Tuhan, kita diberikan kehidupan, keselamatan. Di luar Tuhan kita binasa. Siapa yang mau binasa, saudara terkasih? Siapapun tidak mau binasa, kekal pula selamanya di neraka. Semua orang mau masuk ke surga, sebab itu harus dengar-dengaran suara Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan. Harus taat, merendahkan hati, merendahkan diri kepada firman Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Merendahkan hati, merendahkan diri, memahami Tuhan itu lewat firman-Nya, mengetahui isi hati Tuhan dengan bergaul dengan Tuhan lewat doa penyembahan, lewat firman-Nya, dan kita menyesuaikan diri kita agar kehendak Tuhanlah yang terjadi. Jangan kehendak kita ini kehendak orang berdosa, saudara terkasih, tidak layak kehendak kita. Kehendak kita mau daging kita ini puas, bersenang-senang di dalam dosa, mabuk dalam anggur kenikmatan dunia yang sesaat. Tapi kehendak Tuhan kita hidup dalam kekudusan,
dalam kasih, sukacita, sebab Tuhan itu adalah kasih. Penghukuman yang diberikan kepada kita itu pun oleh karena kasih Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan itu adalah semua kasih. Sebab itulah kita berkata, rancangan Tuhan itu adalah rancangan untuk memberikan masa depan penuh pengharapan. Rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu rancangan penuh kasih, saudara terkasih. Di balik apa yang kita alami di dunia ini ada kasih Bapa. Di balik semua itu, saudara terkasih. Bukan rancangan yang jahat seperti pikiran manusia. Kalau nggak senang dia nggak puas. Tapi rancangan Tuhan, apapun yang dilakukan Tuhan itu adalah kasih. Bencana ataupun apa itu, semuanya ditegur untuk kita beroleh keselamatan. Karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Tidak satu pun di antara manusia itu Tuhan ingin binasa, saudara terkasih. Sebab itu firman Tuhan. Ia meninggalkan 99 domba untuk mencari yang satu, saudara terkasih. Karena dia tidak mau, Tuhan tidak mau satu pun di antara kita binasa. Sebab itu apapun yang dilakukan Tuhan itu adalah karena kasih-Nya yang sungguh besar kepada kita, umat manusia. Saudara terkasih, sebab itu di akhir zaman ini kita harus bersyukur apapun keadaan kita. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita berbantah-bantah, saudara terkasih. Tetapi kita lebih lagi mendekatkan diri kepada firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, maka kita berbahagia. Sampai di sinilah firman Tuhan, kesaksian ini. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Salam.